Gua terutama bisa biasa aja nggak? Gue pertama kali sepanjang gue kenal lu gugup ini pertama kali gue lihat. Oke, jadi Mau saya contohin dulu gak? boleh contohin. Contohin, ya. Gimana? Jadi ini Lu ya, sebagai host ya. opening contohin. host tuh harusnya Iya, gini. Yang benar gimana? Hai semuanya, sekarang kita lagi ada di podcast Status Amadeus. Ini adalah episode pertama, dan karena ini adalah episode pertama, gue akan mengundang orang-orang yang deket banget di hidup gue. Dan yang ceritanya itu penting banget tuh kalian denger karena mereka punya cerita yang luar biasa. Kita lihat ada Umaisya. Bentar. Lu mau tahu omongan Pak Monty nggak waktu awal gue kenal sama Pak Monty? Ini gue mau balikin nih. Tahu gue, Iya kan? tahu gue. Makanya tuh kayak gitu kalau nge-host yang bener, belajar. nonton host. Jangan cuma langsung aja. Gak ada yang instan. Ya, ayo Pak, bisa Pak. Oke. Bapak salah sih ngundang kita sebagai bintang tamu pertama. Iya, ini kayaknya senjata makan tuan. Di Oke, sini. Status Amadeus itu itu singkatan. Status itu santai tapi tetap serius. Oh. Gue minta kalian santai aja. Oke. Kayaknya lu yang nggak santai. Kelihatannya. Nah, langsung aja nih gue mau mencoba menanyakan. Pasti semua yang nonton ini penasaran nih kan. Widih, apa tuh? Tapi serius banget. Ini kegiatan terbaru kalian nih. Dari Umay dulu, May. Lu kegiatan terbaru lu sekarang yang patut diketahui oleh orang banyak itu apa? Patut lagi. Iya, kenapa? Iya. Karena tidak semua tentang lu menjual gitu. Ya itu dia makanya nggak ada yang patut akhirnya. Jadi sedih. Gue lagi ngedit film panjang kedua gue. Terus juga baru kelar syuting sama Prilly mulu sih dari kemarin ya. Kita habis kelar buat series buat video. Jadi nanti kita bakal tayang di video.com sama kayak Happy Go Jenny, Mercury apa namanya tuh. Gue promoin kan. Pulang juga. Iya sekarang lagi lebih banyak di balik layar akhirnya. Oke. Mungkin karena gue udah jenuh dari 3,5 tahun kali acting ya. Maksudnya ada di depan layar. 3,5 tahun dari umur lu 3,5 tahun. Iya. Mulai syuting. Aktor cilik. Oke. Apa, Pril, kegiatan terbaru lu apa? Terbaru banget. Terkini. Terkini. Yang patut diketahui orang banyak ya. Karena yang tidak patut diketahui orang banyak Lebih banyak lagi ya? Betul sekali. Jadi gua harus spesifik. Pasti ada yang hampir sama Umay karena kita kerjanya bareng. Terus juga series juga. Tapi aku tetap main ya. tetap main. Iya, kenapa tuh? Harus lu yang main ya? Mungkin banyak aktor bagus ya, tapi aktor yang versatil kayak Prilly itu nggak banyak tau. Yang kepatil. Yang versatil dalam semua konteks. Bisa mainin di range emosi apa aja. Dia jadi tolol banget bisa, jadi moodnya gloomy, gothic bisa gitu. Nih gue tahu nih arahnya kemana nih. Nggak mau ada hinaan kan di ending. Enggak, Oh ya, enggak. alhamdulillah. Makanya kan gue bawa lu untuk konsul hari ini. Siapa tahu ada masalah. Prilly sebagai businesswoman. Nah ini. Iya. Lu bisnis lu ada berapa sekarang? 10. Dari 10 itu Kok lu nggak nanya gini sih ke gue? Kayak lu punya berapa bisnis? kan gue tahu lu nggak berbisnis. Siapa tahu gue ada bisnis pati lele atau apa? 11 deh, Pak. 11, sorry. 11. 11. Yang paling lu sibuk, yang mengambil kesibukan lu paling banyak yang mana? Sebenarnya semuanya, tapi ada beberapa yang udah hired CEO Mm-mm. dan udah autopilot lah. Yang paling sibuk banget justru Cinemaco Pictures. Wih, gila. Yang lu bikin sama Umay ini. Iya, aku bikin sama Karena gue Umay. nggak, maksudnya kita saling tidak mengizinkan untuk kita lepas ke orang misalkan. Iya. Kan gue yang Aku juga nggak mau in charge soalnya. di kreatif gitu. Nah, Cinemaco Pictures tuh kenapa paling sibuk? Karena yang kerja di bawah aku tuh belum ada, Pak, belum ketemu orangnya. Aku belum nemu yang cocok untuk jadi
partner aku untuk ngerjain marketing dan promotion. Beberapa kali udah interview tapi belum nemuin yang cocok gitu. Susah karena kebanyakan anak-anak muda itu kalau dia mau intern di Sinemaku pasti milihnya divisi Umay, kreatif. Mereka lebih pengen tuh bercerita, nulis, tapi kerja di marketing yang we need to deal with numbers, angka, target, evaluasi market gitu-gitu, anak-anak muda tuh nggak mau gitu. Oke, dari dulu gue pengen tahu what drives you untuk kayak lu apa yang lu cari itu apa? Saya cuma nggak bisa diem, Pak. No. Cicak tuh nggak bisa diem. Cicak nggak jadi. Kecoa nggak bisa diem. Yang aku gitu. cari kesenangan, karena aku mendapatkan kesenangan di saat aku bekerja, jujur. Bukan berarti bekerja harus punya 10 perusahaan. Iya, nggak harus. Punya kegiatan, iya. Tapi ternyata I capable to do that, dan akhirnya jadi gitu loh. Jadi kayak I have so many ideas di kepala kan. Terus kayak ya udah kita bikin ini, terus tiba-tiba ngejalaninnya seneng, akhirnya tiba-tiba jalan. Semua tuh serba nggak direncanakan yang gimana sebenarnya. Oke, pertama jawaban lu basi. Ya emang bener Kedua, gitu, emang basi banget. Tahu nggak kenapa basi? Kenapa? Karena it's not the whole truth menurut gua. Mungkin karena saya juga nggak tahu alasannya apa sampai sekarang. Akunya sendiri nggak bisa jawab kenapa aku ngelakuin itu semua. Ini podcast Iya. Prilly paling seru nih Ini, karena Prilly. ini psikologisnya yang Iya. gua sebagai circle circle terdekat lu. Nggak tahu, gua kegeeran nggak? Gua boleh menganggap diri gua circle terdekat? Boleh lah, ring 1 banget nih. Nah, ya, jadi menurut gue nih ada sesuatu psychologically, secara psikologis yang lu mau try to compensate. Apa tuh? Gak tahu saya juga. Ini my take on this ya. Menurut gue lu sangat mencari legitimasi dari keberadaan lu di dunia ini. Maksudnya lu kayak sampai sekarang mencari legitimasi bahwa gue pantas ada di sini. Tentu pas di karir pasti mencari legitimasi atau menunjukkan aku pantas ada di sini itu ada banget. Pasti. Itu pas shifting dari sinetron ke film. Nah, udah pernah nggak lu bahas ini? Aku pernah bahas sedikit tapi nggak dalam gitu. Nah, waktu shifting karir dari sinetron ke film, waktu itu aku lagi diajak main film sama Raditya Dika. Judulnya apa? Hangout. Ya. Dan waktu itu tuh Hangout tuh ditunggu-tunggu banget sama banyak orang. Lalu Raditya Dika mengumumkan lah cast-nya siapa, yaitu saya salah satunya. Yang mendapatkan respon negatif cuma aku pasti, karena yang lain aktor-aktor bagus, hebat gitu. Ya aku dikasih komen negatif karena artis sinetron lo ajak main film, males nih nanti aktingnya alay, nanti aktingnya cringe banget, bla bla bla. Kita pada saat itu cara ngerespon aku kan ada 2, down, mundur dari project itu, atau nggak mundur dari project itu tapi feeling down and insecure dan malah akan mempengaruhi performance aku, atau stand up for myself. Buktiin kalau apa yang mereka bilang itu salah dengan berusaha memberikan performance yang baik dalam film itu. Akhirnya pilihan lu adalah? Tentunya yang B. Aku berusaha memberikan yang terbaik, reading dengan sangat serius. Walaupun dibilangnya ini film komedi, tapi I really take care of that project seriously. Dan walaupun tetap down ya pada saat itu, cuma filmnya tayang, alhamdulillah menurut review netizen tidak mengecewakan gitu kan. Tapi pandangan-pandangan orang kayak gitu itu nggak habis dan nggak berhenti di situ aja, Pak. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Tentu manusiawi kita akan punya defend mechanism terhadap diri kita sendiri, dan cara aku defend diri aku sendiri, cara aku defend diri aku untuk dari mental aku down yang dikata-katain orang dengan cara melakukan nangis-nangis di second. Enggak dong. Enggak dong. Nangis-nangis di close friend. Iya. Tapi abis itu apa? Masa mau cuma nangis-nangis di close friend doang? Ya dengan melakukan banyak hal positif yang akhirnya menunjukkan ke diri aku sendiri sih lebih tepatnya, karena aku tuh insecurean banget kan orangnya. Masa? Lah, kalau dibilang sama orang gak bisa, aku bisa percaya. Maksudnya kayak, lo tuh gak mungkin bisa kayak gitu deh. Aku kan percaya aku beneran gak bisa. Atau dikatain jelek deh, lo jelek tahu. Aku kan percaya aku jelek. Nah, jadi untuk aku gak kayak gitu, aku banyak melakukan kegiatan yang menurut aku positif dan membuat diri aku tuh ngerasa lebih baik.
So, aku mencari legitimasi dari diri aku sendiri. Gimana Mai? Menurut lo percaya nggak sama jawabannya dia itu? Ya. Apa itu jawaban ala pencitraan dia yang selama Loh, ini nggak kita pencitraan. dengar? Enggak, tapi valid sih. Karena waktu era-era hangout itu gue kan lagi bikin short movie tuh. Lagi mulai Cinta di Balik Awan kan yang sama Arbani sama Priscilla waktu itu. Ngedirect pertama kali. Ngedirect pertama kali. Gue mau bikin seri keempatnya. Waktu itu gue mau ngajak Brili. Kayaknya gue udah sempet ngobrol deh waktu itu. WhatsApp. Jadi dari dulu lu emang udah suka tantangan ya? Nah, Emang udah suka nyari masalah lu. nyokap gue bilang, lu serius mau ngajak Prilly? Nah, itu 2016 tuh emang saat-saat aku terdown lah, karena apa yang aku lakuin tuh kayak gak ada bagusnya di mata orang. Tapi untuk orang segede dia, waktu itu jawab gue baik banget loh. Apa? Gue kan waktu itu hanya mantan artis cilik yang namanya sudah tidak terdengar lagi gitu kan. Dia jawab gue baik banget, kayak, oh iya boleh nanti kita ketemuan aja ngobrol. Kita mengerucut nih sekarang ke Iya. haters lo. Ya. Dan mereka banyak di luar sana. You got a bad rap hanya karena lu artis sinetron. Ya. Itu stigma paling gokil sih. Ya. Itu gua pun agak tersinggung tuh ketika dibilang sinetron lebih jelek atau sinetron. Kenapa? Kalau gua gini, gua simple. Gua dulu memang nggak suka nonton sinetron, betul. Tapi gue nggak pernah membenci sinetron. Ini beda ya, maksudnya emang buat gue ya, it's not my cup of tea. Gue nonton sinetron, ya gue nggak nangkep aja, gue nggak masuk, rasa gue nggak masuk. Tapi itu bukan berarti sinetron jelek. Ya emang bukan market gue gitu. Gue bukan penontonnya sinetron. Ini kan sebenarnya cuma masalah media kan, kayak stigma ya. Stigma media dan stigmanya menurut gue, kayak misalkan di industri perfilman ada yang bilang bahwa anak-anak teater tuh terlalu kaku mainnya. Ya karena kan susah beradaptasi sama gini. Di teater harus, kalau biasa di film kita kasih 7, di teater harus 15 gitu. Karena kan gimana caranya kita nge-reach penonton paling ujung, denger suara kita, denger gerakan kita gitu. Terus sedangkan di sinetron harus adjust juga bagaimana penonton yang nonton sambil nyapu, sambil masak, sambil nyuapin anaknya. Penontonnya juga bisa attach dengan karakter yang dimainkan oleh aktornya gitu. Oke. Tadi udah kita ngebahas lu ya. Iya. Kenapa lu sampai sekarang sebetulnya Kurang ajar ya, Pak ya? gue membosankan ya. Enggak ada. Tenang. Pak, serang, Pak. Abis ini gue akan tidak membosankan buat lu. Mai, lu boleh dibilang Boleh. adalah mantan aktor cilik yang ke aktor cilikannya sudah memudar Ya. seiring dengan bertambah usia Dan gitu kan. mengurangi intensitas kelucuan dalam muka saya. Ketika itu semua hilang tiba-tiba, apalagi lu berada di usia yang mungkin belum bisa coping dengan benar ya. Pernah merasa punya masalah nggak dengan itu, bahwa kok tiba-tiba gue sekarang ya nggak lagi kayak dulu, disayang, dicintai apa gitu. Kalau gue tuh dibulinya langsung, Pak. Jadi waktu gue SMP, kakak kelas gue tuh yang kayak, lo artis nggak laku lo gitu. Bajingan mereka. Gue pengen minta nomor IG-nya semua. Nggak lebih sukses dari gue sekarang, jadi ya udah. Emang anak SMP jahat-jahat sih ya. Itu Tergantung SMP-nya, Pak, saya nggak digituin. itu yang langsung gue rasakan dan hampir setiap hari. Oke. Tapi gue menikmati banget sih fase SMP gue. Iya. Ya. Walaupun membekas. Ya, secara spesifik itu lo mengalami itu dalam ingatan lo yang masih bisa lo ingat. Dan now looking back dengan kedewasaan mental yang udah lo punya sekarang, punya pengaruh nggak sama fase lo yang berikutnya? Akhirnya jadinya yang paling sampai sekarang ada tuh rasa ininya sih, rasa kayak lihat ya nanti ya gitu. Rasa ingin membuktikannya itu sebenarnya. Kan everybody has that. Ya karena ada bekas lukanya mungkin. Ya, ini salah satu poin gue adalah seberantem lagi nyari teman. Seberantem-berantemnya kalian berdua dan kalian ngerasa dua orang yang berbeda, tapi sebetulnya you share
something more similar than difference. I agree. Iya. Ya. Mungkin itu juga yang membuat kalian berdua nggak bunuh-bunuhan sampai sekarang. Kayaknya. Ya kayaknya. Karena misery loves company. Lo ya sama-sama mengalami hal yang sama, penolakan dan Yeah. rejection yang kalian alami di usia yang relatif masih muda kan. Cuma kan kalau Prilly kan akhirnya dendamnya tuh dilampiasin maksudnya ke pol-polan ke semua hal kan. Kalau lo ke jerawat, Iya itu juga salah satunya. Jahat banget. breakout. Kalau gue tuh, gue punya 1 jurus, 1-2 jurusnya nggak banyak-banyak, tapi gue harus bener-bener ahli di dalamnya gitu. Gue pengen, makanya gue kayak acting. Apa itu? Acting ya gue usahain semaksimal gue. Pernah nggak ada permintaan lo yang gue tolak kecuali kurusin badan? Nggak ada kan? Iya kan? Semua gue lakuin apapun. Iya. Semua director minta apapun sama gue bener-bener ayo gitu. Di film juga ngedirect gue bener-bener usahain semaksimal mungkin, gue pelajarin semaksimal mungkin. Mencoba subconsciously membuktikan bahwa Yeah. lo masih pantas ada di. Ya, Bener. ya bener. Lo di Rompis pertama kali kita ketemu. Gua Yeah. pertama kali ketemu sama Umay di Yeah. Rompis. Umay duluan, ya itu balik lagi kan lo mungkin mencoba untuk membuktikan bahwa lo Pantas ada di pantas situ. ada di film Yeah. yang didirect oleh gua gitu. Iya. Masih inget nggak lo pertemuan pertama kita saat itu? Gue nunjukin film pendek gue ke lu. Iya, yang gua nggak terlalu peduli itu saat Iya, itu. yang kayak ya oke kok, oke. Ya, oke. Padahal setelah sekian tahun akhirnya gua nonton, wih bagus juga gitu. Terus syuting lah kita Iya ke Belanda. ke Ya. Belanda. Kayaknya itu perjalanan kedua gue ke luar negeri jauh nggak sama orang tua. Gue ngerasa kayaknya aman lah syuting mah kita di sana. Apalagi udah pernah punya pengalaman syuting juga waktu itu di Romania gitu. Gue nggak punya bayangan Pak Monty itu orangnya kayak gimana. Sama sekali nggak punya. Bahkan sebelum syuting, sebelum ketemu sama Pak Monty dan tahu Pak Monty kayak gimana, gue ngiranya Pak Monty perempuan. Kurang ajar ya, Bas. Sumpah. Gua get married apa semua segala macam film Operation Wedding directed by Monty Tiwa. Gua kira tuh cewek, Mbak Monty. Lu mau ngomong lo apa? Enggak ngomong-ngomong. Iya, gua nggak punya bayangan apa-apa. Terus pas reading kayaknya orangnya nggak marah-marah deh, nggak ribet deh, baik-baik aja. Terus syuting lah di Jakarta. Syuting di syuting di Jakarta. Terus gue punya satu pertanyaan ke lu, Pak. Setelah gue baca skripnya dari awal sampai akhir, pertanyaan gue adalah am I a Joker di film ini gitu, karena di skrip ini memaksakan gue untuk menjadi orang yang sangat amat lucu nih gitu, kayak comic relief filmnya nih ada di gue nih gitu. Terus jawabannya Pak Monty apa waktu itu ya? Gue bingung. Maksudnya apa Mas? Iya Joker. Iya, Pak Monty kayak apaan sih maksudnya? Apa sih bocah tolol gitu. Lebih kayak gitu kali ya. Terus Ya, gua kayak bingung kan? Iya. Jawaban lu kalau nggak salah jawaban lu cuma lu yang tahu karakter lu kayak gimana, dan itu jawaban Pak Monty ke semua aktornya kan, kayak cuma kita sebagai aktor yang tahu karakter kita tuh kayak gimana gitu. Ya dan gue males mikir. Iya, terus akhirnya kita berangkatlah ke Belanda. Ternyata di Belanda nggak tahu, gua kayak nggak pernah ngalamin homesick sih, maksudnya kerja di luar negeri, karena gue selalu seneng. Gue datang ke tempat yang nggak pernah gue kunjungin. Sampai akhirnya gue di Belanda tuh gue homesick banget karena buat kalian yang nggak tahu, mulutnya Pak Monty tuh apa ya istilah halusnya, sampah ya guys. Jadi sebenarnya bukan. Sama ya pemain lain yang di daerah kamu lu juga ngomong gitu. Iya, gitulah. tapi akhirnya gue memahami bahwa nggak di setiap saat juga Pak Monty kayak gitu. Kalau setiap saat kayak gitu kan asshole namanya ya. Iya. Kalau Pak Monty memang menggunakan momen-momen, tarik ulur lah sebenarnya. Ditarik ketika memang dibutuhkan, saat adegannya intens, saat adegannya bagian dari klimaks ceritanya misalkan gitu. Nah itu yang gue baru tahu sekarang. Yang gue tahu dulu adalah Pak Monty orangnya asshole aja. Jadi emang impresi pertama gue di film pertama gue bareng sama lo adalah ya emang Monty Tiwa is an asshole gitu. Thank you loh. Iya itu pengalaman gue ya. Dan statement yang gue keluarkan adalah ini mungkin film terakhir gue deh kayaknya. Gue ngomong sama nyokap gue, Yeah.
Rompis ini film terakhir gua ya gitu. Gua Umay nggak mau syuting lagi kayaknya mah gitu. Lah. Tapi kan gini, lu dapat sutradara yang nggak menyenangkan pasti bukan pertama kali. Kayaknya itu pertama doang. kalinya. Serius lu? Serius. Karena balik lagi ke cerita yang awal, gua dari kecil udah dapet spotlight di anak emasin. Jadi anak yang selalu dipuja-puji sama klien sama apa. Terus gue jarang dapat kritikan. Sampai detik ini gue tuh sebenarnya anti kritik istilahnya. Maksudnya dapat kritik tuh gue kayak kalau dulu mungkin ngelawan, kalau sekarang gue cuma nerima tapi sedih gitu. Sedihnya tuh Terus kirim ke gua capturean ya kayak kritikannya. kok gini banget ya. Wah, ini baru nangkep nih, baru klop nih sekarang semua gua nih. Jadi dia dari fase aktor cilik Iya. yang dipuja-puji, tidak pernah dapat kritik. Iya. Lalu masuk ke fase aktor muda yang cuma jadi second sidekick, yang artinya ya lu tidak punya beban untuk mendapat kritik, karena pasti kan spotlightnya all eyes on all eyes on Bani. Iya. Bani sama Dinda ya, Iya. gitu. Jadi lu relatif aman dari kritik, bener nggak? Maksudnya gini, kalau lu ketemu Pak Monty buat lu biasa aja, karena mungkin sebelumnya lu udah sering dibully di GGS. Enggak, tapi Pak Monty tuh tahu gue kalau digituin gue malah jelek actingnya. Jadi gue nggak pernah digituin sama Pak Monty. Iya, Kan lu sempet iri karena lu bilang gue anak emas Pak Monty karena nggak pernah diomelin. Pun dengan lu diomelin, lu akan biasa aja karena buat lu ya gue udah biasa dikatain jelek, udah biasa dikatain apa, iya kan? Iya. Sementara dia tidak Gua pernah enggak. ada di situasi. Gua Iya, nggak pernah di benar-benar. situasi Aku itu. biasa aja Gue sih tuh kalau baru dibully. dapetin situasi itu ya ketika gue dewasa ini. Pil pahit yang harus lu telan, yang gua kasih saat itu, berpengaruh apa ke lu sekarang? Gue jadi gini sih, jadi akhirnya kayak ketemu director lain, segalak apapun lu, ya galakan Pak Monty lah. Gitu. Dan ini tujuan gue ke semua aktor gue, bukan cuma ke lu doang. Ini frame of mind gue. Apa pertama kali yang gue pikirin, how to bring the best out of this actor. Buat gue itu motivasi awal gue. Kenapa gue kritik lu, kenapa gue ucapin kata-kata kalimat yang mungkin nggak nyambung buat sama hati lu. Sorry. Meskipun cara itu gue nggak bisa pakai ke Prilly karena ini anak tambeng. Karena emang itu nggak bisa Bukan dipakai ke tambeng kali, cengeng kali. Ya. tambang juga Prilly. Sutradara itu harus tahu tombol-tombol mana untuk aktornya. Nggak semua tombol dia berfungsi ke lu dan sebaliknya. Nah kalau lu ya gue lakukan apa yang gue lakukan, nggak bisa gue lakukan hal yang sama ke Prilly. Tapi now looking back, ternyata repositioning lu ke dunia nyata, dunia realita baru lu. Bahwa hey, this is life. Keras. What you gonna do about it? Dan menurut gue kenal lu tuh kayak ditarik. Gue kayak ngayal-ngayal kayak orang goblok selama ini, terus kenal lo tuh kayak ya di sini nih daratannya tuh di sini loh, nih kaki lo berpijak tuh di sini loh gitu. Dan akhirnya gue nggak punya beban apa-apa lagi untuk memainkan si sidekick, menjadi pemeran pendukung, terus masuk ke Menjura dan Saleh dengan posisi yang sama lagi. Gue nggak punya beban apa-apa, makanya ya udah seenaknya gue aja mainnya gitu. Kayak gue nggak punya beban gue harus lebih keren daripada Iqbal, lebih keren daripada Angga, which is itu nggak akan mungkin. Secara look gue nggak akan mungkin lebih keren daripada mereka gitu. Tapi secara prestasi dan work ethic lo nggak kalah keren kok. Wes gila lah, mantep banget Bray. Nomor rekening berapa nomor rekening? Ulang lagi rekam karena nggak akan kejadian 2 kali. Jangan sampai hilang nih datanya nih. mahal nih. Prilly muji Umay, udah ini doang nih di podcast ini. Oke, thank you guys. Pertama kali Prilly muji Umay, udah nggak akan kejadian lagi. Jadi gue pun baru mudeng sekarang, something yang I did unintentionally. Intention gue cuma make you a better actor. Tapi ternyata setelah omongan tadi kita semua nyambung, gue juga baru sadar bahwa secara nggak sengaja, and I'm grateful juga bahwa ternyata ada side effect yang jauh lebih penting dibanding making you a better actor, it's making you better human. Ini menarik nih ketika masuk ke fase lo sebagai director.
terus lu langsung gandeng Prilly. Ya. Kenapa dia? Ini sebagai aktor apa sebagai produser? Ya, dia sekarang buat lu sebagai apa? Ya kalau nggak, maksudnya kan ada dua hal nih di Kukira Kau Rumah, ada dia sebagai aktor, ada dia sebagai produser. Di Cinemaku ada dia Sebagai partner kerja lo. sebagai kali partner ya. kerja. Ya. Oke. Bisnisnya 12. Jago jualan dong berarti. Cuma sebatas itu. Ya enggak juga, cuma maksud gua poinnya adalah menurut gua PH-PH yang sukses tuh pasti karena ada yang jago organize orang-orangnya, ada yang jago bikin karyanya, ada yang jago jualannya, dan semuanya kan ada seninya kan. Nah itu yang nggak gue punya. Jadi aktor aja nggak bisa ngejual diri sendiri. Gimana mau jualan karya gue? Makanya gue ngerasa Prilly punya yang nggak gue punya. Dan ini bukan menggandeng kayak gue bikin. Apa itu yang dia punya yang lu nggak punya? Ya itu dia bisa jualan, dia pintar membaca marketnya. Ya makanya dia punya followers sampai 50 juta bukan karena followersnya banyak terus ayo Pril. Maksudnya di titik ini nggak semua film gua box office, nggak semua film Prilly box office. Ya kita kerja bareng-bareng karena emang kayaknya kita punya kecocokan untuk menganalisa market kita, kepada siapa kita mau jual karya kita. Berarti kalau Prilly ngajak gue jualan, lu nggak akan ajak dia di Cinemaku? Ya kalau gua nggak bisa bikin karyanya juga dia kayaknya nggak bakal mau kerja sama bareng gua, bener gak? Iya. Ya kita kan pada saat itu soalnya memulai kerjanya itu dari temenan dulu kan Pak Mon. Temenan, sahabatan, curhat-curhatan masalah kerja. Terus akhirnya itu tadi aku tuh menemukan aku punya kesamaan gitu. Banyak kesamaan sama Umay, keresahan kita lah, keluh kesahnya kita di film lah dan segala macam. Dan akhirnya itu ngebuat kita jadi team up gitu. Yuk bikin sesuatu yuk. Sesimpel itu sebenarnya awalnya. Tanpa Prilly jago jualan pun, lu akan tetap ngajak dia di Cinemaku berbisnis di sini? Enggak mungkin. Enggak. Ya aku juga tanpa kualitas Umay yang aku rasa capable Iya, untuk dia bikin juga film nggak bagus, bakal aku ngajak nggak gua. mau kerja sama Umay. Iya. Karena temenan kita akan tetap temenan, Iya. tapi when it comes to business, Beda ya ini lagi. sama aja kayak pacaran. Apa yang lo bisa kasih di meja gue gitu? What can Yang you bring Mbak on the Monty table, bilang. right? Kayak love aja bisa jadi transaksi, apalagi pekerjaan yang menghasilkan uang gitu. Ya kalau Pak Monty nggak gua rasa bisa memberikan input yang bagus buat film gua, kan gua nggak bakal datang ke Pak Monty dong. Gua akan tetap jadi teman terbaik lo, tapi kan mungkin untuk hal itu kayaknya gua nggak bakal konsul ke lo. Oke, jadi lu ajak Umay untuk mau berbisnis di Cinemaku karena dia orang yang kreatif dan punya kapasitas kreatif yang bisa menguntungkan secara bisnis ya. Ya, jadi produknya yang aku jual juga bagus. Ya, dan lu ngajak Prilly karena dia bisa jualan. Oke, lu berdua udah ngasih gua alasan kenapa kalian harus bersatu. Sekarang gue pengen tahu, bisa nggak kasih gue alasan kenapa kalian jangan berpisah? Waduh, gimana tuh ya? Kenapa alasannya? Karena I know walaupun kita berantem terus dan walaupun kita kadang punya pendapat yang beda, tapi aku tahu bahwa Umay adalah orang yang akan selalu got my back. Dia akan selalu nge-backup aku kalau aku misalnya miss di kerjaan atau miss di hidup aku, dan aku akan selalu backup Umay kalau Umay kenapa-kenapa juga. Dan itu bukan karena dia jago jualan atau bukan karena dia pintar bikin film, simply because I love him as my friend. Lo apa jawaban lo? Jawaban gua adalah karena kalau Cinemakunya nggak ada nih, nggak bareng-bareng, gue sama Prilly nggak bareng-bareng, kemungkinan untuk gue bikin gerbong yang panjang buat anak-anak muda yang mau bikin film, yang mau belajar, yang mau kerja sama, yang mau ada di industri perfilman, itu mungkin aja nggak terjadi dengan kita yang bareng-bareng nih, karena misinya gue panjang banget ke depan, gede banget gitu, untuk bukan hanya untuk oke, kita jadi yang nomor 1 di industri film, we are the best, apa nggak kesana doang sih menurut gue. Nah itu sih kerjaannya, sih kehidupannya tadi yang aku jawab. Oke, Ya nggak bakal gue sebutin. Gue rangkum ya. Ya. Alasan untuk kalian nggak misah adalah because you guys are stronger together Ya, and safer together. betul. Nah, ingat itu when shit hits the fan. Karena itu akan terjadi. Ya, pasti. Iya, pasti. Pasti. Sekarang enak di tahun kedua kalian
lagi banyak pesanan, ya kan? Film pertama langsung box office, paling gampang kalau gue tanya sekarang, kenapa jangan bisa sekarang? Gue lagi cuan. Ya itu yang gue takutin sih sejujurnya. Kayak kan bisnis nggak selamanya di atas, akan ada di bawahnya. Jangan salah, akan ada momen di saat dia udah nggak bisa lagi jualan. Kenapa? Lo nggak akan terus-terusan ada di on top of your game kayak gini sekarang. Betul. Tuh. Dia pun juga akan ada saatnya film-filmnya, nge-directnya dia jelek. Ini gue alami, banyak film gue yang setelah gue lihat, kok gue gitu sih. Lo belum alami ini karena lo masih euphoria directing. Nanti lo akan alami itu. Makanya gue goal Even when at that lowest point, sometimes we have to remember itu tadi kan, why we are doing this in the first place. Karena kalau enggak, kalau kalian together for all the wrong reasons, when shit hit the fans, kelar tuh. Ya makanya alasan yang aku jabarkan tadi yang tidak mungkin Umay sebutkan itu kan bukan berpatokan sama apa yang kita punya di kapasitas kerjaan aja, tapi ya yang di kehidupan juga gitu, dan nggak banyak partner kerja yang punya itu. Betul, kalau itu gue bisa berani bilang nggak banyak. Makanya ketika gue melihat ke kalian gitu, salah satu selain kebanggaan yang amat sangat itu jarang loh, rare untuk kalian bisa discover this dynamics in such a young age. Dan see the thing with youth, the thing with muda, kalian masih banyak opsi. Opsi kalian banyak. Nanti kalau kalian udah kayak gue, kepala 4, overweight 40 kg, opsi makin tipis tuh cuy. Mudah untuk berhenti, mudah untuk berpisah saat opsi masih banyak. Betul. Nah, jadi ingat-ingat aja ya. Ini nanti sesi kita lagi berikut ada Mas Andi ya. Andi Rianto ya. Andi, kalau lu nonton ini sekarang siap-siap. Berikutnya lu Prilly Umay di depan meja. Kalau ada Mas Andi enak nih. Kenapa? Kalau Pak Monty gimana? Udah dong Moy, Prilly itu kesayangan aku. Kayaknya itu di-cut deh. Nadanya dia nggak gitu. Nadanya nggak gitu ya? Udah dong Mon. Udah dong Mon. Prilly itu kesayangan aku. Karena ini podcast pertama, gue sih selalu pingin di ending di setiap sama tamunya ngasih sesuatu. Bahwa Nene udah selesaiin gambar untuk Prilly. Tapi buat Umay enggak. Tapi saat dia mau gambar Umay, ternyata dia kena carpal tunnel syndrome. Apaan tuh? Tangannya karena dia grafis yang cukup intens tangan, jadi carpal tunnel syndrome tuh ya ada kayak penyakit sendi ya. Kenapa alasan gue tadi ketawa? Karena Mas Umay nggak sempet. Mas Umay nggak sempet. Gitu. Emang Umay selalu di antara kita dia yang paling amsyong. Cuman kita berharap Nene cepet sembuh, dan kalau dia udah sembuh dia akan gambarin Umay karena gambarnya dia keren banget. Ini Pril. Ini mungkin nanti kita kirim versi digitalnya. Siapa tahu lu bisa jadiin profile pic di IG. Iya benar-benar. Oke? Mau lihat. Kalau sampahnya jangan dibuang sembarangan nih. Tenang. Enggak. Wih, bagus banget. Ini bagus banget loh. Kenapa sakitnya pas mau gambar gue ya? Makasih. Ini Kak Nene mau pakai salah satu foto yang paling aku suka. Oh ya? Keren ya? Keren dong. Yeay. Ini kebetulan juga Nene yang buat. Enggak ya. Oke. Jadi Pril, thank you for coming. Sama-sama dong. Umay, gambar lu nyusul ya. Iya. Gue pakai word art aja. Tuh kan pasti kalau apa-apa tuh baik loh semesta tuh sama aku. Dia sakitnya. Bacot. Enggak. Ya Gue nunggu Pak Monty ngomong like, comment, subscribe. Thank you semua udah nonton episode pertama perdana dari Status Amadeus. Kita akan terus mengundang tamu-tamu yang brilian seperti dua anak muda ini, ngebahas apa yang belum pernah dibahas dari mereka. Don't forget to like, comment, harus nggak gitu? Iya, harus. To like, comment, subscribe. and subscribe.
Thank you. Nggak engaging sih tambahan. Bekas buat lebaran. Nggak enak dilihat sih menurut gue. Ini La Joy Bakery, yang ini Boston Cake namanya. Tagline-nya selembut awan. Gua nggak Nggak harus mikir. bayar kan nih. Enggak dong. Karena kalau bayar habis uang gua nih. Gua bakal beli banyak. Tagline-nya bagus banget ya Pak. Selembut awan, Iya. bagus kan? Selembut awan. Kayak- Behind the cloud. Kayak nggak mikir panjang gitu buat tagline-nya. Daripada selembut hati aku. Waduh.